Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel saya. Saya Rahmi Rauf, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi ini menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saat saya menyadari bahwa cara pandang saya terhadap murid dan pengajaran yang saya terapkan kurang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran seharusnya berpihak pada murid. Sebagai guru, saya harus mengenali dan memahami kebutuhan dan karakter murid agar dapat memberi kemerdekaan belajar pada murid. Sebagai guru, harus menuntun anak sesuai kodratnya agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Makna menuntun yaitu guru tidak mengambil kendali atau tidak mengontrol atas hidup tumbuhnya murid. Dalam menuntun harus dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan sampai tujuan bisa tercapai. Untuk dapat menuntun, tentu kita harus memiliki kemampuan yang mumpuni dan dipercaya oleh murid sehingga murid merasa nyaman dengan guru. Sebagai guru, saya harus mengenali dan memahami nilai yang ada pada diri saya dan peran saya agar mampu mengembangkan diri. Saat memberikan pengajaran di kelas, saya sebagai guru juga harus memperhatikan kebutuhan dasar murid. Saya menyadari bahwa sebagai seorang guru, peran saya tidak hanya sebatas memimpin pembelajaran, tetapi saya juga harus dapat membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang berkepentingan dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Kaitan antar modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan membentuk profil pelajar Pancasila, maka guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Guna mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, seorang guru perlu melakukan refleksi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dalam kegiatan menuntun, seorang guru harus memperhatikan kodrat, tahap tumbuh kembang, dan psikososial serta kebutuhan dasar murid. Agar mampu menjadi agen perubahan, maka guru penggerak harus mampu memahami dan menebalkan nilai-nilai dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak dengan baik. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat pencerahan karena mendapatkan pengetahuan baru tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Perasaan bersalah karena pembelajaran yang saya lakukan belum sepenuhnya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya merasa perlu untuk memperbaiki kesalahan sehingga saya harus belajar lebih dalam lagi. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Murid seperti kertas kosong yang siap untuk ditulis apa saja. Murid pasti bisa menerima materi pembelajaran, asalkan mengikuti penjelasan guru dan rajin berlatih. Pembelajaran terkonsentrasi pada ranah kognitif. Murid harus bisa mencapai target, yaitu asesmen yang harus mencapai KKM. Hanya berfokus pada peran pengajar, kurang memperhatikan bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran, sehingga pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid bukanlah kertas putih yang siap untuk ditulis, tetapi setiap anak seperti kertas yang sudah terisi dengan tulisan, namun masih samar dan belum jelas arti dan maksudnya.
Setiap murid memiliki kodrat alam sehingga memiliki karakter yang berbeda. Mereka memiliki keragaman dan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar. Guru hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Pembelajaran berfokus pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai guru, saya harus dapat membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang berkepentingan dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, melakukan asesmen diagnosis non-kognitif untuk lebih mengenal karakter, minat, kebutuhan belajar, serta latar belakang murid, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Melaksanakan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat samad. Memberi media pembelajaran yang mendukung kebutuhan peserta didik. Aktif mengikuti pelatihan, workshop secara daring atau luring, berkolaborasi dengan teman sejawat, berbagi praktik baik, dan membangun ruang diskusi yang positif. Melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan dan menjadikan refleksi sebagai bahan perbaikan pembelajaran yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.